Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sobat youtuber dimanapun berada, dan khususnya kepada bapak ibu guru serta siswa se-Nusantara. Baik para sobat youtuber dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi seputar pendidikan, yaitu tentang bagaimana cara membuat video pembelajaran dengan menambahkan suara, utamanya menggunakan PowerPoint. Baik para sobat, jadi di sini perlu kita ketahui dulu apa itu PowerPoint. Namun sebelum itu kita lanjut intro yang satu ini. Baik para sobat youtuber dimanapun berada, seperti yang kita ketahui ya, bahwa PowerPoint itu adalah merupakan media kita di dalam melakukan presentasi, baik itu presentasi bisnis ataupun presentasi pembelajaran ataupun yang lainnya. Tentu para sobat sudah mengenal dengan yang namanya PowerPoint ya. Dan PowerPoint ini kalau kita ketahui ya, di sini merupakan paket dari Microsoft Office ya, Microsoft Office. Oke, kita cari untuk Microsoft Office. Nah, ini ya. Ini adalah bagian dari Microsoft Office yang mana ada Word, kemudian ada PowerPoint, kemudian ada Excel, ada Picture dan lain sebagainya ya. Kita akan ambil sampel atau mengambil video tentang bagaimana cara menambahkan suara kita pada presentasi, khususnya di PowerPoint. Baik, sebelum kita lanjutkan, kepada para sobat youtuber yang baru saja menemukan channel saya, jangan lupa selalu klik subscribe, bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan dengan video-video update terbaru dari saya, dan like serta komen di bawah video untuk memberikan dukungan dan semangat pada video-video saya berikutnya. Baik para sobat youtuber dimanapun berada, di sini saya akan memberikan informasi bagaimana cara tadi kita menambahkan satu suara ya di dalam PowerPoint kita. Nah, semisal kita membuka PowerPoint, ini adalah PowerPoint presentasi yang sudah saya siapkan ya. Ini nanti presentasinya dari PowerPoint ini akan saya buat dalam bentuk video ya, dalam bentuk video. Yang tentunya di dalam video tersebut kita sudah masukkan suara kita di dalam video presentasi tersebut. Nah, bagaimana caranya? Di sini para sobat ya, kita masuk pada slideshow ya, masuk pada slideshow. Kemudian pada slideshow di sini ada beberapa pilihan ya. Ini ada from beginning ya, kemudian ada from current slide. Artinya apa? Kalau kita klik from beginning, ini adalah untuk menampilkan dari PowerPoint dari awal sampai dengan selesai ketika kita presentasi ya. Jadi ketika kita klik from beginning, ini adalah merupakan presentasi kita dari poin ke poin ya, tetapi kita belum masuk pada pembuatan video ya, kita hanya membuat tampilan dari slide. Nah, kemudian ini ada from current slide, ini artinya untuk menampilkan dari slide tertentu ya. Jadi misalkan saya klik di halaman 4, saya from current slide ya, nanti akan muncul pada halaman yang ke-4. Nah, seperti ini para sobat ya. Oke, kemudian ini adalah custom slideshow, yaitu kita menampilkan dari seluruh dari tampilan PowerPoint. Oke, kita masuk pada poinnya ya, kita masuk pada poinnya. Bagaimana cara merekam dan memasukkan suara kita ke dalam PowerPoint ya. Di sini kita masuk pada recording ya, record narasi, kita klik. Nah, oke, jadi nanti sebelumnya kita set dulu ya, kita set dulu untuk mikrofonnya. Kita set mikrofonnya. Nah, ini ya, ini adalah tanda bahwa suara mikrofon kita sudah masuk. Nah, seperti ini ya, kita oke. Nah, oke. Kemudian kita akan mulai. Jadi record narration ya, kita klik oke ya, kemudian kita klik oke.
Nah, di sini kita ada pilihan current slide atau halaman pertama ya. Kita mulai halaman pertama ataukah halaman yang tampil pada saat ini ya. Oke, kita mulai di halaman pertama ya. Saya taruh di halaman 1 dulu. Oke ya. Kemudian nah, sekarang saya ulangi, klik record. Kemudian oke. Nah, sebentar ya, sebelum kita oke, di sini kita tempat penyimpanan ya, tempat penyimpanan itu kita klik browse ya, kita taruh untuk penyimpanannya misalkan di local disk F ya, audio PowerPoint ya. Oke, ini contoh saja. Saya double klik, kemudian saya select. Oke ya, kita klik oke. Nah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang 4 cara menetapkan KKTP. Tuntas itu diartikan tuntas itu ketika mencapai tujuan pembelajaran jika minimal 3 dari 4 kriteria memadai. Demikian tadi presentasi saya dalam hal KKTP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, kita save ya, kita save. Nah, seperti ini ya para sobat ya. Nanti akan tampil hasil record kita di sini. Oke, sekarang kita zoom ya, kita klik di sini. Oke para sobat ya, jadi di masing-masing slide ini akan ada waktu ya, akan ada durasi waktu ini ya, 039. Slide 2 itu adalah 0,46, kemudian slide 3 itu 0,29 dan seterusnya. Nah, ini merupakan bentuk dari video kita. Nah, sekarang kita tes ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan. Oke ya, jadi di masing-masing slide ini ada audio yang sudah sesuai dengan record kita tadi. Nah, sekarang berikutnya kalau kita ingin menambahkan background ya, maka kita bisa lakukan di sini ya. Insert, kemudian sound. Nah, di sini kita cari ya sound from file ya. Sound from file kita bisa tambahkan untuk background ya, background atau suara latar di PowerPoint kita. Ini bisa kita masuk di sini sound from file, kemudian cari musik yang kita masukkan, kemudian nanti bisa kita atur dan kita kondisikan ya. Nah, di sini kita tinggal mencari untuk backsoundnya mana ya, backsoundnya kita cari. Oke, dicari kemudian klik OK ya. Oke ya, jadi ini tidak saya tambahkan backsound ya, biar nanti tidak terjadi copyright ya. Oke, jika dirasa ini sudah selesai, maka kita tinggal simpan ya. Kita simpan, save as. Oke ya, kita save as. Kemudian tipenya ini kita buat tipe yang video. Ya, kita cari tipe video. File save as ya, kemudian kita cari untuk video mana ya.
Oke ya, berikutnya kita resolusi ya, kita pilih ya, misalkan di sini kita pakai yang ini ya, 1024 kali 768 ya. Kemudian untuk ekstensinya ya, kita buka, kita double klik. Nah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang 4 cara menetapkan KKPT. Yang pertama adalah menggunakan deskripsi kriteria. Yang kedua adalah menggunakan rubrik. Yang ketiga menggunakan skala interval nilai. Yang keempat, skala interval yang diolah dari rubrik. Oke, demikian tadi para sobat ya, cara menambahkan audio kita ke dalam PowerPoint sesuai dengan presentasi yang kita siapkan. Baik, semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.